Halo teman-teman semuanya, ya teman-teman kelas 8A. Eh, Tentu teman-teman sudah mengikuti materi yang sebelumnya, materi kemarin sebelum ulangan yang mengisi tema mengenai kemanusiaan dan kealahan dari Yesus. Tentu materi selanjutnya merupakan sambungan dari materi sebelumnya, yakni kita akan masuki bagian kedua, bab kedua, dengan subtema yang pertama mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai kemanusiaan dan kealahan dari Yesus, maka di tema yang akan kita pelajari hari ini, di mana Yesus mewartakan kerajaan Allah, merupakan salah satu poin dan juga salah satu bentuk konkret dari kemanusiaan Yesus itu. Jadi tentu teman-teman sudah tahu atau sudah dijelaskan oleh Pak William bahwa Yesus menjadi manusia sehingga dia juga menjadi Allah sekaligus menjadi manusia. Oke, baik. Pertanyaan yang umum bahwa apa itu kerajaan Allah? Tentu teman-teman sudah tahu atau pernah mendengar khotbah, cerita orang tua, ataupun ya kalau teman-teman sering membaca kitab suci pasti tahu apa itu kerajaan Allah. Di sini saya mau menjelaskan bahwa kerajaan Allah merupakan tujuan utama atau menjadi maksud dari kedatangan Yesus ke dunia ini. Yesus mewartakan kerajaan itu. Jadi Yesus datang ke dunia, hidup bersama kita itu dengan tujuan untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, dengan cara apa? Banyak. Kurang lebih ada dua cara yang Yesus pakai. Yang pertama, pewartaan dalam bentuk perumpamaan. Jadi dia mengibaratkan sesuatu untuk menyampaikan pesan-pesan intinya itu dengan segala pengandaian, perumpamaan. Tentunya yang dapat kita pahami. Kemudian dengan tindakannya juga. Teman-teman pasti tahu tindakan apa yang Yesus buat selama ia hidup. Bagaimana ia menolong, membantu sanak saudara yang membutuhkan bantuan dan juga lain sebagainya. Oke, baik. Kita akan lanjut saja di materinya. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Allah berkenan ke dunia, bersolider dengan manusia dan hidup bersama manusia. Jadi Allah itu tidak hanya mewartakan atau mewahyukan sesuatu lalu hanya sebatas berita, sebatas opini, tetapi dia berusaha untuk mewujud nyatakan itu, sehingga ia berani mengutus putranya untuk hidup bersama kita, sehingga itu menjadi bukti cinta kasih yang nyata dari Allah. Dan kedatangan Yesus juga menjadi kepenuhan janji. Ketika di perjanjian lama mungkin ada nubuat yang menerangkan bahwa Allah menjanjikan kedatangan putranya sebagai penebus. Nah, di dalam perjanjian baru itulah janji itu dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Dengan tujuan mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah seperti apa yang diwartakan? Kerajaan Allah yang membawa kedamaian, ketentraman, kerjasama, saling mencintai dan sebagainya. Tentunya kerajaan Allah itu menganut atau memuat banyak nilai-nilai positif bagi kita semua. Kerajaan Allah adalah pokok pewartaan yang dibawakan oleh Yesus kepada manusia di dunia ini. Kerajaan Allah merupakan inti pokok dari seluruh ajaran Yesus, sehingga Yesus hadir dan mewartakan kerajaan Allah. Tetapi bangsa Israel pada zaman itu sudah memiliki paham-paham tentang kerajaan Allah. Jadi sebelum Yesus datang, sebelum Yesus hidup bersama umat Israel, ternyata bangsa Israel sudah memiliki paham atau sudah memiliki konsep pemikiran tentang kerajaan Allah itu sendiri. Nanti kita akan lanjut jelaskan ini. Paham seperti apa dan dampaknya seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan. Oke. Bab 2 ini membahas materi-materi yang berkaitan dengan karya pewartaan Allah. Karya pewartaan dari Yesus sendiri. Oke, dalam pewartaan kerajaan Allah itu melalui perumpamaan dan tindakan berupa perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Teman-teman pasti sudah tahu banyak
Oke, baik. Jadi pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi itu masih dalam keadaan terbelenggu oleh penjajahan Romawi. Teman-teman pasti sering menyaksikan atau menonton film Yesus, ya film Yesus. Kalau saya sering, atau film kesukaan saya yang berjudul The Passion of Christ. Itu film yang kejam tapi bagus. Jadi ketika Yesus datang, Yesus lahir, Yesus hidup dari sekian umur sampai sekian, tetapi bangsa Yahudi itu sedang dalam keadaan dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka sangat mengharapkan hadirnya Sang Mesias itu. Sang Mesias ini adalah merupakan nubuat yang dijanjikan oleh Allah di dalam Perjanjian Lama. Sehingga bangsa Yahudi pada saat itu sangat merindukan sosok Mesias itu. Kehadiran Yesus pada saat itu menghidupkan kembali harapan mereka untuk tegaknya kerajaan Allah seperti pernah dilakukan para nabi terdahulu. Jadi ketika mereka sedang berharap, sedang mengharapkan, mendambakan sosok seorang juru selamat yang dapat membantu mereka keluar dari masa-masa sulit. Ketika Yesus datang, maka bangkitlah rasa semangat sehingga mereka termotivasi bahwa inilah sosok yang mereka nanti-nantikan. Tapi itu bukan menjadi akhir dari proses penantian itu, bukan. Tetapi di satu sisi bahwa ketika Yesus datang, Yesus hidup bersama mereka, ada satu poin positif yang dapat mereka terima, yakni semangat yang baru, bahwa ada harapan baru yang dapat mereka terima nanti. Orang Israel sangat mengharapkan tegaknya kerajaan Allah di tengah mereka. Namun demikian, karena masyarakat pada saat itu terdiri atas beberapa kelompok atau golongan. Jadi di Israel itu bukan hanya satu golongan saja ketika masa hidup Yesus, tetapi ada beragam kelompok atau golongan. Tentunya di situ ada perbedaan. Tidak mungkin dari sekian perbedaan golongan itu kerjasama itu dapat terjalin dengan baik, atau banyak kesamaan tetapi banyak perbedaan, perselisihan itu pasti ada. Hal ini menjadikan pemahaman mereka akan kerajaan Allah menjadi berbeda-beda. Nah, seperti di awal video tadi, saya mengatakan bahwa sebelum Yesus datang, sebelum Yesus hadir bersama bangsa Yahudi atau Israel, orang-orang Israel sudah memiliki satu pemahaman, satu pemikiran mengenai kerajaan Allah, mengenai Mesias itu sendiri. Mesias seperti apa yang mereka nantikan. Nah, itu yang menjadi perbedaan yang perbedaan yang lahir dari beragam golongan tadi. Sesuai perbedaan golongan atau kelompok tersebut, sehingga konsep pemikiran juga berbeda-beda. Adapun beberapa pemahaman mereka akan kerajaan Allah antara lain, kita akan memilah satu persatu. Kurang lebih ada tiga paham kerajaan Allah karena dari beragam golongan tadi. Yang pertama mengenai kerajaan Allah yang bersifat politis. Ya, dari kata politis mungkin teman-teman sudah bisa menerka apa maksudnya. Tetapi paham kerajaan Allah bersifat politis ini beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani memimpin bangsa Israel melawan jajahan Romawi dan para penindas rakyat. Jadi paham Allah sebagai Allah yang bersifat politis itu berarti bangsa Israel sangat mendambakan kedatangan sosok seorang Mesias, juru selamat itu yang gagah berani, seperti misalnya kalau sekarang ya seperti presiden, misalnya wali kota, bupati dan sebagainya. Seorang tokoh figur yang mempunyai kedudukan yang tinggi, berani dan mempunyai kuasa, begitu maksudnya. Dengan kata politik saja kita bisa memahami bahwa kekuasaan, kewibawaan. Jadi itulah yang didamba-dambakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Sehingga
Hal itu bertolak belakang dengan kenyataan. Tentu teman-teman tahu ketika Yesus datang, Yesus bukan sebagai tokoh figur yang mempunyai kedudukan tinggi, atau bahkan dia lahir bukan dari keluarga yang sangat terpandang. Dia lahir di kandang yang hina, bahkan dalam kisahnya tidak mendapat tempat penginapan sehingga mau tidak mau harus lahir di kandang yang hina. Dari keluarga yang sederhana. Tentu, walaupun sejarah keluarganya sangat, tetapi dalam situasi saat itu, keluarga dari Yesus atau di mana Yesus dilahirkan itu boleh dibilang tidak menjadi keluarga yang mempunyai kedudukan tinggi pada saat itu. Kemudian paham yang kedua, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Oke. Mungkin katanya agak sulit, tetapi saya akan mencoba sederhanakannya. Jadi paham ini, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis, ini memandang kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kuasanya dengan mengguncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi. Pada saat itulah Allah akan membangkitkan suatu dunia baru. Mereka menganggap penderitaan yang dialami bukan akhir segalanya. Kelak pada akhir zaman, Allah akan menegakkan kerajaannya dan membebaskan manusia dari segala penderitaan. Jadi kalau paham yang pertama tadi, bagaimana sosok yang dinantikan itu merupakan seorang figur, seorang tokoh yang mempunyai kedudukan yang tinggi sehingga dapat membawa mereka keluar dari situasi-situasi sulit. Sedangkan di paham kedua ini sangat berhubungan dengan paham yang pertama, di mana pribadi yang ditunggu-tunggukan itu merupakan pribadi yang punya kuasa, punya kekuatan. Jadi mampu menyelamatkan mereka. Bukan hanya menyelamatkan bangsa Israel, tetapi menghancurkan bangsa-bangsa yang menindas bangsa Israel. Itulah paham yang kedua, yang dimaksud oleh paham yang bersifat apokaliptis. Oke. Sedangkan paham yang ketiga adalah kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius, yang berarti Allah sekarang sudah meraja secara hukum, sedangkan pada akhir zaman Allah menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam dengan menghakimi sekalian bangsa. Mereka memandang hukum Taurat sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Maka mereka yang sekarang taat kepada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Sebaliknya, jika tidak melakukan hukum Taurat, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mesias menjadi tokoh agama yang mampu menegakkan hukum Taurat. Inilah pandangan kerajaan Allah yang diyakini para tokoh-tokoh agama Yahudi, yakni para imam dan ahli Taurat. Kalau paham ketiga ini sedikit berbeda, karena golongan orang-orang yang memahami paham ini adalah misalnya para ahli Taurat, imam-imam di bait suci, bait Allah di Yahudi pada zaman itu. Sehingga konsep pemikiran mereka bahwa seseorang akan masuk kerajaan Allah apabila dia benar-benar mentaati hukum Taurat, hukum Musa pada saat itu. Jadi itulah konsep pemikirannya. Sehingga bagaimana pandangan Yesus sendiri tentang kerajaan Allah? Nah, ini pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana pandangan Yesus sendiri tentang kerajaan Allah? Bagi Yesus, kedatangan kerajaan Allah karena kemalangan manusia hampir tidak tertahan lagi, yang berarti bahwa penderitaan manusia pada zaman itu tidak menemukan titik dasar atau tolak yang untuk membantu mereka keluar dari masa-masa sulit tertentu. Maka belas kasihan dan kerahiman Allah juga hampir tidak tertahan lagi. Atau teman-teman pernah membaca kitab suci yang berisi tentang kalimat berikut, atau kisah di dalam kitab suci yang menceritakan bagaimana kesabaran Allah itu habis. Kalau di dalam perjanjian lama itu ada kisah yang menjelaskan bahwa Allah murka, Allah marah kepada bangsa Israel melalui perantaran Nabi Musa. Tetapi Allah murka itu karena keegoan manusia juga. Sehingga saya sering mendengar ungkapan bahwa
Allah saja bisa marah, apalagi kita manusia biasa begitu. Jadi ada batas-batas tertentu di mana kesabaran itu bisa habis. Itu yang dimaksudkan. Sehingga dalam artian tadi bahwa Allah hadir ke dunia ini karena sudah melihat bahwa situasi dan kondisi di dunia ini sudah tidak memungkinkan, sehingga butuh satu pribadi, satu sosok yang mampu membantu membawa bangsa Israel itu kepada tahap-tahap yang berbeda, yakni tahap di mana motivasi mereka dibangkitkan kembali, harapan-harapan mereka itu dibangkitkan kembali, sehingga mereka tidak putus asa dan pesimis dengan keadaan yang sedang mereka alami. Itu teman-teman bisa melihat di dalam kitab suci banyak kisah. Kemudian bagi Yohanes, kemalangan zaman itu atau situasi pada zaman itu berarti hukuman dari Allah. Itu bagi Yohanes. Teman-teman bisa lihat Injil Matius bab 3 ayat 7 sampai 8. Bagi Yesus justru ajakan bertobat di dalam Lukas bab 13 ayat 3 sampai 5, kemalangan menjadi tanda kedatangan Allah yang Maha Rahim. Jadi jika Yohanes beranggapan bahwa situasi sulit yang dialami bangsa Israel waktu itu merupakan hukuman dari Allah, itu konsep pemikiran yang sama di dalam Perjanjian Lama. Tetapi Yesus sangat berbeda. Dia melihat bahwa situasi dan kesulitan pada saat itu yang dialami bangsa Israel merupakan tanda di mana kerajaan Allah atau janji Allah itu akan dipenuhi. Jadi ketika bangsa Israel mengalami kesulitan, disitulah tanda bahwa kerajaan dan keselamatan dari Allah akan terlaksana. Jadi pewartaan kerajaan Allah, pewartaan kerahiman Allah, dan karena itu merupakan warta pengharapan. Kerajaan Allah berarti turun tangan, berarti Allah itu sendiri ikut campur secara langsung di dalam kehidupan kita, tidak hanya sebagai nubuat, pewartaan, tetapi di dalam tindakan-tindakan nyata. Dan itu sangat terbukti atau sudah menyata di dalam diri Yesus Kristus. Jadi baik teman-teman, poin penting dari materi atau subtema yang pertama di dalam bab kedua ini, Yesus mewartakan kerajaan Allah, adalah Allah mewartakan, tetapi bukan hanya sekedar pewartaan kosong belaka atau pewartaan yang tersirat, tetapi pewartaan itu sangat menyata dan benar-benar terlaksana di dalam kehidupan manusia, dan itu sudah terbukti dalam Yesus Kristus. Lalu kerajaan Allah seperti apa yang mau diwartakan? Kerajaan Allah tadi, tentunya kerajaan Allah memiliki poin-poin positif bagi kita, di mana mengajarkan bagaimana kita menjunjung tinggi cinta kasih, persaudaraan, kerjasama, dan sebagainya. Yesus sudah melakukan semuanya. Yesus membantu orang sakit, membangkitkan orang yang mati, mengusir setan dari orang yang kerasukan, menolong. Dia tidak pernah memilah-milah atau memilih-milih siapa yang harus ditolong, siapa yang tidak harus ditolong. Bahkan pelacur juga dibantu. Jadi cinta kasih itu sangat menjadi kunci dari pewartaan Allah, pewartaan Yesus. Selain dari tindakan-tindakan nyatanya itu, Yesus memberi makan juga. Tetapi Yesus juga selalu kalau boleh dibilang pintar Yesus, karena dia tahu membedakan situasi mana yang harus situasi mana dan dengan cara apa untuk menghadapi situasi tersebut. Sehingga ada cara lain yang Yesus pakai, yakni dengan perumpamaan. Misalnya biji sesawi, kemudian bagaimana perumpamaan mengenai remah-remah roti yang jatuh kemudian anjing makan, kemudian pohon ara yang tidak berbuah, kemudian benih yang ditabur, ada yang tanah berbatu, semak-semak berduri, tanah yang subur. Sehingga Yesus berusaha untuk menyampaikan isi pesan dan pewartaannya itu dengan berbagai bentuk perumpamaan. Sehingga Yesus tahu bahwa situasi ini, orang-orang seperti ini harus dengan cara apa mewartakannya, sehingga pelan-pelan orang banyak mengerti. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa
kenyataannya bahwa ketika Yesus hadir dan hidup bersama bangsa Israel itu berbeda sekali dengan pandangan dan konsep yang tadi sudah saya jelaskan. Ada 3 tadi, bahwa karena Yesus hadir itu tidak seperti seorang tokoh yang sangat memiliki kedudukan yang tinggi. Lalu juga mungkin dengan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, orang-orang bangsa Israel waktu itu mungkin dapat menilai bahwa Yesus punya kekuatan, boleh. Tetapi di satu sisi bukan itu yang menjadi poin penting, bahwa bukan berarti Yesus menunjukkan, menampilkan kuasanya, bukan. Tetapi di situ Yesus mau membantu dengan berdasarkan cinta kasih, dilandasi dengan rasa cinta kasih, sehingga Yesus mau melakukan itu. Kemudian di poin terakhir, di mana paham yang dianut oleh ahli-ahli Taurat, di mana orang yang mentaati hukum Taurat itulah yang akan masuk kerajaan Allah. Yesus tidak mengatakan demikian, melainkan teman-teman pernah mendengar bahwa Yesus bilang, apa yang menjadi hak Kaisar berikanlah kepada Kaisar, dan apa yang menjadi hak Allah maka berikanlah kepada Allah. Jadi di situ ada keseimbangan yang diinginkan oleh Yesus. Jadi apa yang menjadi hak negara, ya kita berikan kepada negara. Apa yang menjadi hak Allah, maka berikanlah kepada Allah. Jadi di situ, sehingga Yesus memberikan suatu pemahaman bahwa untuk masuk kerajaan Allah bukan berarti dia harus mentaati satu pihak, tetapi di situ 2 pihak. Karena keseimbangan dalam kehidupan itulah yang mau Yesus tekankan. Jadi mungkin itu poin pentingnya. Jadi baik, materinya mungkin sampai di sini. Kemudian untuk mendalami lebih jauh mengenai materi ini, sebelum kita masuk ke subtema yang kedua, ada 2 pertanyaan sebagai tugas untuk teman-teman. Jadi saya akan memberikan 2 pertanyaan, teman-teman mencari jawabannya, kemudian boleh buat jawabannya itu di dalam bentuk video seperti ini ataupun di dalam sebuah tulisan. Tetapi sebaiknya dalam bentuk video, karena saya dapat menilai lebih baik lagi untuk teman-teman, sejauh mana teman-teman memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti soalnya nanti akan saya share, atau mungkin di akhir video nanti saya akan cantumkan juga soalnya. Tetapi untuk materi subtema yang pertama ini saya rasa cukup. Nanti kalau teman-teman masih merasa bingung atau kurang puas, teman-teman boleh langsung bertanya ke saya melalui grup WhatsApp ataupun chat pribadi boleh. Jadi saya berikan kebebasan teman-teman mencari jawabannya, sumbernya terserah, tetapi jawabannya harus dalam bentuk video. Jadi ya jangan terlalu panjang, mungkin 5 menit, 6 menit boleh. Jadi 2 soal itu akan dijawab oleh teman-teman dalam bentuk video. Bebas, sekreatif apapun teman-teman lakukan. Jadi semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Nanti kita akan lanjut di subtema yang kedua dalam pertemuan kita berikut. Oke, terima kasih teman-teman.